Heru Budi Hartono capres potensial, bukan Anies atau AHY. Ditulis oleh Panjat H, dikutip dari siword.com. Sosok dan kiprah Jokowi yang menjadi presiden 2 periode bisa dijadikan patron atau model tentang bagaimana seharusnya calon presiden yang ideal untuk negeri ini. Sebagai presiden ke-7 bagi negara kita, Jokowi memang tampil beda dibandingkan para pendahulunya. Jokowi antara lain menimbulkan kesan bahwa seorang presiden itu tidak harus eksklusif, dalam arti harus berada dalam sangkar emas yang disebut istana. Jika tidak ada agenda penting di istana, Jokowi senang belusukan dan berbaur dengan masyarakat. Penampilannya yang kerap cuma berkemeja putih lengan panjang, dilipat serta celana hitam sangat sederhana untuk seorang presiden. Namun justru itulah yang membuatnya bisa berbaur dengan rakyat. Soal ini sangat kontras dengan Pak Mantan yang selalu parlente ketika turun ke bawah. Tampil merakyat dan turun ke lapangan, mengecek secara langsung pekerjaan atau proyek-proyek negara, menjadikan Jokowi sebagai presiden pekerja atau presiden yang senang bekerja. Dia tidak melulu menghabiskan waktu dan hari-harinya di dalam ruangan sejuk dan bersih, memimpin rapat, menerima laporan, dan sejenisnya. Sosok dengan ciri seperti itulah yang mestinya menjadi calon presiden untuk negeri kita bila ingin negeri ini maju dan rakyatnya sejahtera. Saat ini kita sedang menuju tahun politik, Pilpres 2024. Dari berbagai survei, ada sejumlah nama yang dianggap punya kans untuk dilirik parpol sebagai capres. Namun dari kesemuanya itu, baik yang elektabilitasnya menjulang atau sebaliknya cuman 1%-an, tidak ada yang menyamai Jokowi. Sekedar mendekati pun juga tidak ada. Soal ini, kita justru kepincut dengan sosok pejabat gubernur DKI Heru Budi Hartono. Baru sebulan bekerja, dia sudah menampakkan sesuatu yang beda atau istimewa. Di hari pertama, dia langsung memaparkan program dan mulai direalisasikan. Dia hendak mengembalikan program pembangunan dan pembenahan DKI Jakarta ke trek yang sebenarnya. Tidak mudah memang. Mengingat pendahulunya, seperti sengaja meninggalkan ranjau-ranjau yang akan menghalangi atau mempersulit Heru melakukan pekerjaannya. Salah satu contoh adalah menangani atau menertibkan PKL yang selama 5 tahun dibiarkan. Ini tidak mudah, namun tampaknya inilah ujian yang harus diselesaikan oleh Heru jika ingin meraih bintang. Sebulan menjabat, Heru sudah memperlihatkan bahwa dirinya seorang pejabat eksekutif bertipe pekerja keras yang ingin menuntaskan sesuatu. Ini mirip dengan Jokowi yang pernah menjadi gubernur DKI Jakarta sebelum meraih jabatan Presiden RI. Di saat negeri sedang bersiap mempersiapkan suksesor Jokowi 2024 nanti, sosok Heru tentu cukup menjanjikan, meski kita sadar bahwa kemungkinan itu sulit. Sebab, paling tidak Heru masih perlu membuktikan dirinya dapat menuntaskan problema Jakarta. Namun sosoknya adalah gambaran jelas tentang bagaimana seharusnya capres ideal di masa depan, termasuk untuk 2024 nanti. Tidak salah kita berharap pada Heru, lantaran saat ini kita sangat miris menyaksikan tingkah pola dua oknum yang sedang berambisi untuk jadi capres. Anies Baswedan yang semasa jadi gubernur DKI Jakarta dinilai tidak becus. Bahkan banyak pekerjaannya yang harus dikoreksi oleh Heru, kini tanpa malu-malu mulai getol mempromosikan dirinya selaku capres yang sudah mendapat restu dari Partai Nasdem milik Surya Paloh. Satu lagi ada AHY, hanya karena bapaknya pernah jadi presiden, anak ini kok terkesan seperti merasa punya hak prerogatif untuk jadi presiden pula. Kedudukannya sebagai ketua umum parpol dimainkan untuk berlagak jadi oposisi, meski sumir apa yang dia kritikan pada pemerintahan Jokowi, yang padahal dinilai sukses oleh berbagai kalangan dalam dan luar negeri. Yang bikin ngakak AHY yang baru kembali dari Eropa, entah ngapain dia lama-lama di sana, tiba-tiba melontarkan kritik pula tentang penggunaan APBN yang ugal-ugalan. Entah kekenyangan makan apa orang ini di Eropa, sehingga setiba di tanah air sok marah-marah pada pemerintah, tapi tampaknya itu adalah trik untuk meningkatkan elektabilitas. Sebab memang ada kecenderungan naik hanya karena dia sering tampil sok galak pada pemerintah. Enak juga kali ya, liburan ke luar negeri di saat banyak rakyat kesulitan antri BBM bersubsidi. Sok marah-marah pada pemerintah dengan harapan elektabilitas naik dan akhirnya jadi capres. Enak bener ya jadi anak mantan, tanpa melakukan apa-apa berharap jadi capres.
Sementara Heru Budi Hartono, yang dalam tempo singkat sudah membuat banyak gebrakan hebat dan positif untuk masyarakat DKI Jakarta, tidak pernah terdengar ambisi untuk jadi capres. Namun demikian, sungguh Heru Budi Hartono lah yang jauh lebih pantas dan ideal jadi capres ketimbang oknum-oknum keblinger itu. Jadi, bagaimana menurut Anda?